Fakultas Ekonomi dan Bisnis generasi yang kompetitif dan berkompeten. Program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi bisnis digital. Discussion Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nizam Muhammad Andrianto SPMM, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang kalian saya, yaitu e-commerce. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa prodi akuntansi semester 2 dengan kode mata kuliah AKT 6109 dengan 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali masing-masing untuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep teori-teori dan praktik perdagangan dan pemasaran elektronik. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek mulai dari dasar-dasar e-commerce, strategi pemasaran digital, analisa, data web, hingga teknologi terkini dari e-commerce itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Kaprodi dan unit penjaminan mutu adalah sebagai berikut. Tiga komponen utama dalam mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui LMS Universitas Pakuan, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung dengan berbagai media pembelajaran seperti video, slide, gamification. Interaction mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen berupa diskusi dan tanya jawab. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian melalui kuis, tugas, serta penilaian sikap. Lalu untuk penilaian akhir berupa evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke. Ini pertemuan terakhir ya. Hari ini nih akan membahas tentang social network. Pasti kalian semua tahu lah ya. Pasti kita semua sama-sama tahu tentang social network itu. Atau ada yang belum tahu social network itu apa? Jadi sepi gini. Anggap aja gak ada kamera lah ya. Ada yang tahu social network itu apa? Jawaban-jawaban ininya. Ada yang membayangkan tentang apa nih? Ada tipe social networknya tuh, ada yang general connection, kita terkoneksi satu dengan lain, antar profil kita, antar akunnya kita. Ada yang kita share tentang media-media kita, tentang foto, tentang video, tentang thoughts atau pikiran-pikiran kita. Ada juga platform tentang discussion forum untuk diskusi, biasanya terkait dengan satu similarity, satu kesamaan, atau professional network. Di sini kita mencari peluang-peluang kerjasama, peluang-peluang bisnis, peluang-peluang untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Sama community focus on specific interest or activities. Kebayang social network itu seperti apa? Apa itu contohnya? WhatsApp, oke, salah satunya. Apa lagi? Grup suka sepeda. Grup apa itu ya? Misalnya kalau di sini komunitas gitu Pak. Komunitas, oke, sip. Sharing misalnya Sepeda bareng, oke. Bentuknya seperti apa?
Social network itu bentuknya seperti apa? Contohnya lah, contohnya. Aplikasinya apa? Platform kayak Twitter. Twitter masuk ya? Kenapa? Facebook. Kenapa Facebook masuk? Banyak platform kayak misalkan yang tadi Anda bilang kayak komunitas, jual beli, diskusi, usaha di Facebook. Lengkap ya, Facebook lengkap semua. Jadi social network itu platform kita yang tercakup di dalamnya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram masuk nggak? Instagram, apalagi? WhatsApp. Oh, oke lah, WhatsApp. Apalagi? Contoh-contoh lain. TikTok. TikTok sharing apa emang? TikTok apa ini ya? Itu TikTok sama kayak WhatsApp sih. TikTok masuknya kemana emang? Video sharing. Ini masuk nggak sih? Ada interaksi kan ya? Ada interaksi. Terus apa lagi? Yang ini deh. Zoom meeting enggak sih. Zoom meeting kan hanya LinkedIn. Di situ LinkedIn kita apa namanya? Mengupload profilnya kita. Di sana ada interaksi dengan pengguna-pengguna lain. Kita juga bisa sharing knowledge di sana. Kita bisa belajar itu maksudnya mana ya? Belajar, discussion forum juga ada. Jadi platform social network ini sekarang semakin berkembang karena adanya kebutuhan dari kita. Kenapa mereka sangat berkembang sih? Social network itu? Makin banyak pengguna sih, Pak. Apa? Makin banyak pengguna. Iya. Nah, kenapa sih makin banyak pengguna? Kenapa konsumen-konsumen ini sekarang berlomba-lomba masuk ke dalam social networknya ini sampai punya alter account? Nanti kita bahas alter account itu apa gitu. Kenapa social network ini sangat diminati? Alasannya apa? Dasarnya apa sih? Konsumen itu seperti apa? Apa? Efisien. Dalam hal? Dalam hal misal kalau kita mau berkoneksi dengan orang lain nggak harus ketemu secara langsung. Oke, itu lanjutannya yes, efisien. Kita nggak usah effortnya nggak terlalu berat gitu. Waktunya juga cepat. Mau koneksi bisa langsung kontak mereka dan sebagainya. Dasarnya, fundamentalnya social network itu laku keras. Kenapa? Semua orang pakai teknologi. Teknologi yang membantunya, iya. Tapi dasarnya, dia stagnan sekarang kan. Social network berkembang, penggunanya sangat besar, sama munculnya yang baru-baru juga semakin banyak. Manusia itu malah sosial kan. Kita itu senang berhubungan lah ya. Kalau dulu kita paling ngumpulnya antar RT di pos ronda, paling jauh antar RW, agak sedikit jauh dikit ketemu teman futsal, sekolah dikit ada alumni dan sebagainya. Sekarang dengan ada teknologi, kita bisa komunikasi sama siapa berarti? Dengan ada teknologi tadi kaitannya sama yang jawaban kamu, kita ketemunya bisa sama dengan siapa? Dunia lain ya. Jangan deh kalau dunia lain mah. Kayaknya agak serem juga ya. Tapi by the way soal dunia lain, kayak awal Maret 2025 ada bola melayang di Amerika Selatan ya. Ada yang pernah baca beritanya? Ya, tahun 2025 ya. Ada bola melayang. Ditemukan, diambil, dia nggak ada sama sekali sih bolanya, berisi ini forget it lah. Jadi dengan adanya social network itu, dengan bantuan teknologi, kita bisa terkoneksi dengan jarak, waktu, dan siapapun dimanapun dengan mudah. Karena kita senang berinteraksi, itu yang akan memudahkan. Itulah menjadikan semakin berkembang. Plus social network seperti apa sih yang perkembangannya sangat dahsyat? Social network seperti apa yang sekarang perkembangannya luar biasa? Ada yang tahu nggak? Social network apa yang paling besar? Paling besar perkembangannya, yes. TikTok. Kenapa dia paling gede sekarang?
Semua umur pakai, oke. Facebook ya. Apa aja di TikTok, mungkin sekarang bisa dikatakan lengkap. Lengkap, karena semakin berkembang informasi. Ada yang komunitas gitu. Yes, yes. Plus ada keranjang kuningnya. Iya. Oke. Apalagi? Orang pun bisa nyari uang di situ di TikTok. Oke, ya. Dasarnya awal. Dasarnya TikTok berkembangnya gede banget. Banyak informasi. Banyak informasi. Awalnya apakah langsung seperti itu? Tidak. Awalnya enggak. Awalnya TikTok tuh apa sih? Platform TikTok itu? Betul? Hah? Di rumah, yes. Yes. Sedih banget. Oke. Ya, ya. Yes. Apa sih yang diwadahin, yang diberikan oleh TikTok kepada penggunanya tuh apa sih? Hiburan. Wadah untuk apa ya, bahasa kerennya? Wadah media untuk kita bisa menunjukkan diri kita kan, untuk ria, salah lagi. Untuk menunjukkan jati diri kita kan, sama dengan Instagram kan. Instagram kan kita bisa posting kita lagi di Madrid naik pesawat gitu, atau pura-pura belajar di perpustakaan segala macam. Itu kan membuat apa, psikologi dasar manusia yang ingin dikenang, ingin dilihat, ingin di apa lagi, validasi, ingin dipuji kan. Kita sebagai manusia senang nggak sih kita dipuji? Senang banget. Itulah mereka menyiapkan suatu fitur. Fitur apa? Like. Begitu like kita ada 3 orang, 5 orang, 10 orang, semakin besar nggak sih kebahagiaan kita? Endorfin kita naik nggak sih? Dan hormon endorfin itu membuat kita apa? Ketagihan. Kemarin posting foto lagi di kelas kayak gini, dapat like 100. Sekarang post apa lagi ya? Dapat like 120, nambah lagi. Itulah bahan bakarnya si social network kan. Menjadikan tadi semakin berkembang, semakin ramai diminati orang. Social network aplikasinya menjadikan berpikir apa lagi yang bisa saya berikan supaya akunnya ini semakin tambah. Kalau cuman hanya seperti itu, nasibnya seperti apa? Instagram kan? Atau dulu sebelum Instagram apa? Sebelum Instagram? Snapchat. Setelah Snapchat. Pernah ini dengan Pinterest? Mirip kan sama dengan Instagram. Pinterest dulu tuh berisi gambar-gambar yang menakjubkan lah ya. Diisi dengan gambar-gambar yang bagus, view-view yang menarik, proses editing atau teknik yang sangat bagus banget. Happy. Kita senang sesuatu yang baik. Gambar yang baik, gambar yang bagus, kita senang. Tapi kelebihannya Pinterest apa jadinya? Kenapa nggak sangat terkenal? Apa kelemahannya Pinterest? Dikaitkan dengan penjelasan saya barusan. Bikin gambar bagus kayak gitu, butuh pengetahuan yang tinggi nggak? Butuh teknik yang tinggi nggak? Butuh alat yang bagus nggak misalkan? Tempat yang keren nggak? Effortnya agak besar. Lebih bagus Pinterest. Nah kita nih, yang handphonenya gini, pengen ngomong lagi, kelasnya gini misalkan itu, tekniknya nggak jago juga amat, mau posting di Pinterest, kan malu ya. Akhirnya muncullah si TikTok, yang kamu posting apa aja deh, aku terima kok. Posting jelek, aku suka. Posting keren, aku bahagia. Posting joget-joget nggak jelas, aku senang. TikTok memberikan semuanya kepada kita. Kita jadi cinta nggak sama TikTok? Cinta banget. Joget-joget gitu doang aja, di like. Endorfinnya muncul lagi kan?
Ya, mendingan gini deh, daripada pose-pose sulit, editing yang rumit, nggak usah diedit, raw material aja, asal joget-joget, belakangnya kebun singkong, di-like kok. Happy kan? Happy. Dan TikTok itu kontennya konten-konten seperti apa sih yang dibilang di awal TikTok itu? Atau sampai sekarang deh? Kok perbedaan nggak? Pinterest, Instagram, Facebook juga oke. Dengan TikTok, ada perbedaan dasarnya apa coba? Perbedaan dasarnya apa? Pinterest tadi dirancang dengan baik, gambar-gambarnya bagus. Instagram awal-awal masih baik, sekarang mulai bercampur, tapi masih dengan baik. TikTok recehan, ya kan? Semua ada kan? Yang bagus, yang serius juga ada, yang ala kadara yang nggak jelas juga ada. Ada cewek mahasiswa tuh, anak SMA tuh, bersin aja view-nya sampai jutaan. Ada itu nggak? Postingan cewek bersin jutaan view-nya. Kan gedek ya? Kita ngerancang pusing-pusing dengan lighting segala macam, view-nya cuman 50. Ini juga kayaknya view-nya nggak nyampe 100 nih nanti paling gitu. Tapi ada cewek bersin aja view-nya sampai jutaan. Apa yang terjadi itu kan? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa TikTok yang recehan laku keras sekarang? Kenapa kira-kira? Pada TikTok kan lebih banyak, nggak TikTok? Oh, nggak sih. Kenapa kira-kira TikTok malah diminati? Kita bicara seluruh dunia ya. Receh. Ada sih yang bagus, ada. Kenapa? Karena kita udah capek kan. Seharian di kelas pusing, tugas dari dosennya banyak banget. Lagi UAS, lagi ada segala macam. Saat kita scrolling di sosial network, apa yang kita harapkan? Kebahagiaan. Pengen hormon endorfinnya muncul lagi kan. TikTok nyiapin. Nontonnya 30 detik aja. Joget-joget, apa sih receh. Kasih 30 detik, 1 menit. Sekarang TikTok berapa lama sih? Paling lama? Ada yang 10 ya? Udah ada yang 10 ya? Udah mulai serius berarti TikTok. Jangan-jangan nanti TikTok juga akan apa? Ditinggalkan, jangan-jangan. Oh, mulai serius TikTok nih isinya gitu. Recehannya malah hilang misalkan. Karena apa? Tadi mention YouTube. Apa yang dilakukan oleh YouTube? Membuat konten-konten yang pendek. Short, kalau Instagram itu Reels. Karena mereka melihat YouTube kan bisa berapa lama? YouTube 12 jam juga bisa kali. Ya kan? Seminar ditaruh di YouTube. Ya nonton. Lah paling berapa sih? Begitu TikTok cuman 30 detik segala macam laku, YouTube langsung berubah. Orang tuh ternyata nggak usah yang banyak-banyak. Kasih kecil tapi receh, lebih doyan. Bikinlah short, Instagram pengikut juga, bikinlah reels dan sebagainya. Ternyata yang kita inginkan tuh nggak terlalu berat. Nah, tadi ada beberapa macam, ada social network site, ini bisa interaksi dengan beberapa orang, share update foto dan sebagainya. Ini menarik bagi kita. Media sharing networks, sama video, image dan sebagainya, discussion forum. Ada tempat kita bertanya-tanya. Reddit sama Quora, ada yang pernah pakai? Quora pernah? Biasanya kalau kita browsing itu suka diarahkan ke Quora atau Reddit. Di situ kita bisa mendapatkan jawaban dari orang lain. Bisa dipercaya, bisa nggak dipercaya, tergantung pemahamannya mereka.
Kemudian professional network, tadi ada LinkedIn, ada macam-macam, ada learning education dan kemudian segala macam. Dan ada juga yang menarik, masuk kayak di sini. Support group, hobby interest group, brand community sama gaming communities. Kalau platform cari jodoh masuk kayak. Ada nggak sih? Ada ya? Ada kan? Saya lupa namanya. Ada tahu nggak? Tinder yang terkenal, dan ada beberapa macam lainnya lah ya. Itu social network nggak ya? Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Mohon maaf waktu-waktu yang tidak bisa saya penuhi sebagai bagian dari amanah saya. Kemudian saya yakin kalian mampu untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Gunakan otak kalian, karena kalian di sini adalah untuk mengasah otak. Dan saya sangat percaya bahwa otak kita jauh lebih hebat dibanding komputer tercanggih apapun. Karena kesalahan-kesalahan yang ada di slide sebelumnya itu, saya yakin 100% kalian mampu mengoreksinya. Ada yang nggak bisa baca slide sebelumnya? Bisa semua kan? Itu. Please gunakan otaknya. Please asal otaknya. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai juga. Sampai ketemu di semester berikutnya. Sampai ketemu di puasa ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.